Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Yusuf Siregar. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu sistem perekonomian terbuka dan sistem perekonomian tertutup. Nah, pertama saya akan membahas sistem perekonomian terbuka. Apa sih pengertian dari sistem perekonomian terbuka? Yaitu sistem yang memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Nah, ini yang dimana warga yang dimaksud di sini bisa berupa perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk pertukaran ataupun perdagangan produk barang dan jasa, yaitu yang kita ketahui ekspor dan impor. Jadi ekspor itu apa sih? Ekspor itu yaitu barang yang dari dalam negeri kita kirimkan ke luar negeri. Dan impor itu apa sih? Yaitu sebaliknya, barang yang luar negeri masuk ke dalam negeri. Nah, di sini ada beberapa memiliki keuntungan perekonomian sistem terbuka. Nah, di sini keuntungan sistem perekonomian terbuka itu yaitu memperluas produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua itu kita dari warga negara tentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa. Nah, yang seterusnya warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi ke luar negeri. Dan seterusnya, suatu negara memperoleh ataupun untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman atau lembaga keuangan dunia, World Bank dan IMF atau International Monetary Fund. Nah, dengan bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Nah, dengan begitu banyaknya keuntungan yang diperoleh dari sistem perekonomian terbuka ini, yaitu suatu negara bisa jadi tidak menyadari atau menyadari sepenuhnya bahwa ia lebih banyak menghabiskan dana daripada menghasilkan uang. Jadi maksudnya di sini, hal tersebut dapat terjadi jika negara lebih banyak menerima investasi daripada menjual produk barang dan jasanya. Pengakuan investasi dalam ekonomi adalah sebagai pinjaman yang suatu saat harus dibayar, atau juga ketika negara tersebut melakukan pinjaman ke luar negeri untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan tujuan peningkatan perekonomian. Selanjutnya kita masuk ke pengertian sistem perekonomian tertutup. Nah, apa sih pengertian dari sistem perekonomian tertutup ini? Yaitu sistem yang menutup semua akses kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ia menutup diri dan mengandalkan produksi barang dan jasa dalam negeri. Seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan hanya dijual di dalam negeri. Dalam sistem ekonomi tertutup ini, kegiatan warga negaranya, baik individu ataupun perusahaan, hanya memenuhi untuk kebutuhan mereka sendiri di dalam negeri tersebut. Nah, mereka bertindak sebagai produsen sekaligus merupakan konsumen. Nah, di sini di sistem perekonomian tertutup ini ada juga memiliki keuntungan seperti halnya di perekonomian terbuka tadi. Yang pertama yaitu perekonomian negara tidak terpengaruh oleh dari perekonomian atau kondisi ekonomi global. Yang seterusnya, tahan terhadap krisis moneter karena tidak tergantung pada sistem pasar bebas. Yang selanjutnya yaitu menjadi negara dengan sistem perekonomian yang mandiri. Nah, di sini terkait keuntungan pada poin ketiga yang harus menjadikan negara itu mandiri, negara yang menganut sistem ekonomi tertutup harus mampu membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa ada hiruk pikuk ataupun tanpa ada gangguan dari negara lain. Nah, di sini masyarakat tentu menekan pemerintah dituntut untuk mampu menjadikan negaranya kokoh dan mandiri sebagai negara penganut sistem ekonomi tertutup. Nah, sekian pada pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.